Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artin Mileani, NIM 1805520132, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Universitas Tikubang Unisbank Semarang adalah salah satu universitas yang berada di Semarang yang berbasis entrepreneurship dengan berbagai fakultas. Salah satu fakultas unggulan Unisbank adalah Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Fakultas Ekonomika dan Bisnis memiliki berbagai program studi, di antaranya ada S1 Akuntansi, S1 Manajemen, D3 Keuangan Perbankan, dan program studi tersebut telah terakreditasi A. Selain itu terdapat juga program pendidikan profesi akuntansi atau PPAK. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang Unisbank Semarang pada tahun 2020 hingga kini menjadi salah satu fakultas terpercaya dan terpilih di bidang ekonomi dan bisnis yang memiliki keunggulan kompetitif, berkelanjutan berbasis pada keuangan perbankan, berjiwa kewirausahaan, menguasai teknologi informasi dan komunikasi, serta berdaya saing nasional. Tercapainya penyelenggaraan tata kelola yang baik dan progresional di seluruh lingkungan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Unisbank Semarang menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan, cerdas dan cakap dalam bidang ekonomi dan bisnis berbasis keuangan perbankan, serta desain sistem administrasi yang mampu menyiapkan seluruh program studi memperoleh akreditasi A, dan menghasilkan rancangan pengembangan dosen studi lanjutan jenjang strata 3. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang audit substantif surat berharga dan aset tetap guna memenuhi tugas ujian akhir semester praktek audit S1. Oke, langsung saja kita menuju ke kasusnya, yaitu yang pertama ada surat berharga. Nah, surat berharga ini nanti kita akan mengetahui atau kita akan menyelesaikan tentang kertas kerja audit E3 dan S1. Nah, di sini ada contoh kasusnya, yaitu PT Putri Salsabila yang mengkonfirmasi investasi pada tanggal 31 Desember tahun 2018. Nah, di sini ada rincian transaksi yang dilakukan PT Putri Salsabila selama tahun 2018, yaitu pembelian dan penjualan pada saham PT Savero dan pada saham PT Riki. Dan selanjutnya juga terdapat nilai tercatat surat berharga yang dinilai pada nilai wajar melalui laba rugi tanggal 31 Desember tahun 2018. PT Riki sebanyak 75.000 lembar dengan biaya perolehannya 615 juta 615 juta. Kemudian terdapat PT Savero 115.300 lembar dengan biaya perolehan 676.280.280 rupiah. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2018 itu terdapat nilai wajar pada saham PT Riki sebesar 7.600 per lembarnya dan saham PT Savero sebanyak 8.400 per lembar. Nah, di sini kita diminta untuk melakukan pengujian substantif surat berharga yang dinilai pada nilai wajar melalui laba rugi di neraca tanggal 31 Desember tahun 2018. Nah, di sini kita juga diminta untuk menyelesaikan kertas kerja audit dengan metode FIFO yang harus disertakan dengan perhitungannya untuk kolom pembelian dan pelepasan, dan menyelesaikan kertas kerja audit keuntungan atau kerugian pelepasan surat berharga. Nah, jadi di sini nanti kita akan menyelesaikan kertas kerja audit E1 dan E3 dan perhitungan kolom pembelian dan pelepasan. Selanjutnya kasus yang kedua itu ada aset tetap. Nah, nanti kita di aset tetap akan menyelesaikan kertas kerja audit F1 sampai F4. Nah, di sini contoh kasus 2 ya, ini salah. Terdapat PT Salsabila Putri yang mencatat beban depresiasi tahun 2018 sebesar 309.908.647 rupiah, dengan tambahan aset tetap selama tahun 2018. Di kertas kerja F1-nya itu terdapat pembelian dan pemasangan mesin lift di kantor pusat, kemudian ada forklift, terus kemudian ada sepeda, unit CPU, dan lainnya, bisa dilihat teman-teman. Dan terdapat informasi penjualan atau penghentian aset tetap selama tahun 2018 di kertas kerja F3.
Jadi nanti F3 itu untuk kertas kerja penjualan atau penghentian aset tetap. Di sini terdapat stempel machine, terdapat rumah dinas di Gunung Pati, dan lainnya. Selanjutnya terdapat nilai tercatat aset tetap tanggal 31 Desember tahun 2017 di kertas kerja tahun sebelumnya. Ini terdapat jenis aset tetapnya ada tanah, bangunan, mesin, dan peralatan kendaraan, dan peralatan kantor. Di sini kita juga menggunakan metode garis lurus. Dengan gedung tarifnya 5% per tahun, kemudian ada mesin dan peralatan dengan tarif 24%, peralatan kantor tarif 18%, dan kendaraan tarifnya 20%. Nah, di sini nanti diminta untuk menyelesaikan kertas kerja F4 dan diberikan jurnal koreksi atas beban depresi dengan menggunakan data di atas, dan menyelesaikan kertas kerja pemeriksaan F1, dan menyelesaikan kertas kerja pemeriksaan F3 dan hitung keuntungan atau kerugian penjualan aset tetap di tahun 2018. Oke, yang pertama kita akan menyelesaikan kasus yang pertama, yaitu tentang surat berharga. Oke, di sini sudah terdapat transaksi dari PT Pursa Sabila. Ini ada pembelian atau penjualannya dari PT Savero dan PT Riki, kemudian ada harga dan tambahan profesinya. Kemudian yang di bawah juga terdapat nilai tercatat surat berharga yang dinilai wajar melalui laba rugi tanggal 31 Desember 2017. Ini ada PT Riki dan PT Savero, dan ada PT Riki dan PT Riki, dan terdapat PT Savero dan PT Riki nilai wajar tanggal 31 Desember tahun 2018. Oke, sebelum kita mengerjakan kertas kerja audit E1 dan E3, kita melangkah dulu ke perhitungan pembelian dan penjualan. Nah, di sini sudah terdapat PT Savero dan PT Riki, sudah terdapat tabelnya. Yang langkah pertama kita akan mengisi saldo awal. Saldo awal ini dapat dari soal jumlah lembar pada PT Savero itu terdapat nih 115.300 lembar. Maka kita catat di sini 115.300. Kemudian jumlahnya kita lihat di soal biaya perolehannya ya. Nah, untuk menentukan harga lembarnya ini didapat dari jumlah atau biaya perolehan dibagi dengan jumlah lembarnya, yaitu 7.600. Nah, langsung saja kita ke transaksi yang pertama. Itu terdapat penjualan pada tanggal 5 Januari. Pada tanggal 5 Januari itu terdapat penjualan sebanyak 65.450 lembar pada PT Savero dengan harganya 497.420.000. Nah, kita bisa masukkan di sini jumlah lembarnya. Kemudian harga lembarnya, yaitu saldo awal, dan jumlahnya kita kalikan. Maka saldo akhir yaitu pengurangan dari 115.300 lembar dikurangi dengan 65.450 lembar. Maka diperoleh saldonya 49.850 lembar. Ini harga lembarnya masih sama. Selanjutnya transaksi yang kedua itu pada tanggal 12 Januari. Itu 12 Januari terdapat pembelian sebesar 75.500. Kita masukkan jumlah lembarnya. Kemudian juga jumlah atau biaya perolehannya. Nah, untuk menentukan harga lembarnya, kita bisa mencari dengan jumlah atau biaya per lembar dibagi dengan jumlah lembarnya. Nah, maka terdapat 7.590.000 harga per lembar.
Nah, di sini kita masukkan saldo awalnya, baru kita masukkan transaksinya. Kemudian transaksi yang ketiga, 20 Januari itu terdapat pembelian, yaitu 95.250 lembar saham dengan harga perolehannya 72.727. Kemudian kita mencari harga lembarnya, maka diperoleh 7.640.000 harga per lembar. Nah, di sini kita masukkan nih saldo awalnya. Dan yang terakhir yaitu transaksinya. Kemudian transaksi pada 6 Februari itu terdapat penjualan sebesar 158.950 lembar. Nah, maka kita masukkan dulu saldo yang pertama, karena ini menggunakan metode FIFO. Nah, baru yang terakhir itu sisa untuk memperoleh 158. Dikurangi dengan yang awal. Maka diperoleh hasilnya itu 33.600. Maka saldo akhir di sini 95.000 ini dikurangi dengan sisanya. Harga lembar ikut yang terakhir, kemudian kita kalikan. Oke, lanjut transaksi 6 Februari terdapat pembelian sebesar 65. Kita masukkan di sini. Dengan biaya perolehan ini seperti yang tadi ya. Di yang pertama itu kita masukkan terlebih dahulu saldo awalnya, baru kita masukkan transaksinya. Lanjut 6 Maret juga terdapat pembelian sebesar 98.550 lembar dengan biaya perolehannya baru nih kita mencari harga lembar. Kita seperti tadi lagi, kita masukkan saldo awal, baru kita masukkan transaksinya. Lanjut pada tanggal 7 Juli itu terdapat penjualan
sekalian, apakah benar atau terdapat penjualan? Terdapat penjualan sebesar 155.550 lembar. Nah, maka yang pertama itu kita memasukkan saldo awal terlebih dahulu. Kalau kita masukkan semuanya kan berarti total semuanya ini tidak 155, ya kan? Maka di akhir kita akan mencari sisa itu dengan 550 dikurangi dengan saldo yang awal, maka terdapat 28.550. Nah, kita baru kalikan. Dan yang terakhir itu dikurangi saldo awalnya dengan sisanya. 70, terdapat 70.000 lembar dengan harga lembarnya 7.540 dan totalnya itu menjadi 527.800.000. Dan yang terakhir itu terdapat pembelian sebesar 32.000 dengan biaya perolehannya baru kita masukkan di sini. Nah, ini total transaksi di PT Savero, saham PT Savero. Kemudian kita mencari nih berapa total pembelian, jumlah total pembeliannya. Kita bisa tambahkan semua dari awal transaksi. Ternyata ini belum dikalikan, guys. Nah, di sini terdapat pembelian pada saham PT Savero itu 366.650 lembar dengan totalnya itu terdapat 2.777.460.600 rupiah dan penjualannya itu terdapat 379.950 lembarnya. Kemudian harganya itu terdapat 2.888.000
Rp888.308.500 dan saldo akhir itu jumlah lembarnya terdapat 102.000 dengan harga per lembarnya 14.966 dan total jumlahnya itu terdapat Rp765.432.100. Selanjutnya kita ke PT Rizky. Nah, yang pertama kita mencari saldo awal dulu. Nah, saldo awal kita lihat di kasus di contoh soalnya. PT Rizky terdapat 75.000 lembar dengan biaya perolehannya 615 juta. Kita tulis di sini jumlah per lembarnya 75.000 dengan jumlah biaya perolehannya. Nah, untuk mencari harga lembar kita bisa membagi jumlah atau biaya perolehan dengan jumlah lembar. Nah, yang pertama, transaksi yang pertama itu terdapat pembelian sebesar 112.000 lembar. Ini masih sama seperti PT Safero tadi dengan metode FIFO. Jadi kita tinggal memasukkan angkanya saja. Selanjutnya pada tanggal 20 Agustus itu terdapat transaksi penjualan. Kita bisa lihat di kasusnya, contoh. Terdapat penjualannya itu 157.500. Nah, kita masukkan terlebih dahulu saldo awalnya. Kemudian kita bisa dikurangi dengan saldo yang awal. Untuk mengetahui saldo akhir, maka kita yang atas ini kita kurangi dengan sisanya. Dapat 30.000 dengan harga lembarnya sama yang di atas, kemudian kita kalikan. Yang lanjut transaksi pada 10 September itu terdapat pembelian sebesar 95.000 lembaran dengan biaya perolehan kita masukkan lagi. Pokoknya itu yang pertama itu harus saldo awal baru transaksinya. Lanjut pada 15 September juga terdapat pembelian sebesar ini ya 80.000. Kita masukkan. Biaya perolehannya juga kita masukkan.
Dan pada tanggal 20 September itu terjadi transaksi penjualan sebesar 166.250 rupiah lembar. Maka kita masukkan dulu nih saldo awal transaksinya. Kemudian yang terakhir itu adalah sisa. Kurangi. Maka terdapat 41 yang terakhir sisanya. Oke, lanjut yang terakhir itu transaksi 28 September terdapat pembelian. Kita lihat di contoh kasusnya ada 15.000. Maka kita bisa mencari dengan membagi jumlah dengan jumlah atau biaya perolehan dengan jumlah lembar. Nah, ini sudah semua transaksinya. Kita bisa menambahkan pembelian pada PT Riki dengan mengham. Dan yang terakhir itu ditambah ya guys. Dua transaksi pada tanggal 28 itu sisanya. Nah, jadi pada PT Riki total pembelian itu terdapat 303.250 lembar dengan total harganya 2.592.373 rupiah. Kemudian pada PT Riki yang penjualan terdapat 323.750 lembar dengan totalnya 2.738.237.500 dan total akhirnya itu jumlah lembarnya terdapat 54.500 lembar dengan harga lembarnya 17.238.000 dan saldo akhirnya, total akhirnya itu terdapat 469.135.790 rupiah. Nah, di sini terdapat kertas kerja audit S1 dan E3 yang kertas kerja audit S1 itu untuk mengetahui harga surat berharganya, kemudian yang E3 itu untuk mengetahui laba atau ruginya. Yang pertama itu PT Savero, jumlah lembarnya kita bisa mengetahui dari perhitungan
yaitu terdapat 102 lembar. Kemudian PT Riki terdapat 54.500 lembar. Kemudian saldo awal ini juga terdapat pada perhitungannya, juga terdapat pada soal yang paling atas, guys. Dan yang PT Riki ada 600. Kemudian yang pembelian PT Safero di sini kita tinggal memasukkan saja ya guys. Ini yang pelepasan PT Safero. Kemudian yang bawah pelepasan PT Riki atau penjualannya. Nah, selanjutnya saldo akhir itu didapat dari saldo awal ditambah dengan pembelian dikurangi dengan pelepasan. Nah, kemudian nilai wajar ini juga terdapat pada soal PT Safero. Nah, ini ya yang nilai wajar tahun 2018. Kemudian yang PT Safero, PT Riki itu terdapat 7.600. Nah, untuk menentukan nilai wajar jumlah akhirnya itu didapat dari jumlah lembar dikalikan dengan per lembar nilai wajar. Dikalikan dengan lembar nilai wajar. Nah, maka didapat itu 1.271.000.000. Dengan saldo akhir itu 1.234.567.890 rupiah. Dan saldo akhirnya ini terdapat 1.491.280.000. Kemudian kertas kerja S1 sudah didapat. Kemudian kertas kerja E3 itu untuk menentukan laba atau rugi. Nah, di sini ada jumlah lembar. Jumlah lembar ini didapat dari soal yaitu PT Safero. Ini kita masukkan yang penjualannya, yang ada dalam kurungnya itu kita masukkan. Kemudian yang PT Riki juga kita masukkan juga. Nah, untuk harga perolehan kita dapat dari perhitungan PT Safero. Itu jumlahnya ini ya guys. Lalu kita yang selanjutnya kita tambahkan.
Selanjutnya yang PT Riki juga kita masukkan. Selanjutnya yang penerimaan kas itu didapat dari soal biaya perolehan ditambah dengan ini brokerage fee. Ini ditambah dengan dikurangin. Nah, ini penerimaan kas sudah ada, harga perolehan juga sudah ada. Nah, untuk mengetahui laba atau rugi itu kita bisa mencari dengan penerimaan kas dikurangi dengan harga perolehan. Kalau diperoleh rugi, nanti saja kita hitung semua saja. Nah, dari sini diperoleh bahwa terdapat rugi sebesar 497.420. Kemudian juga terdapat laba sebesar 6.142.533 rupiah dan 6.486.043 rupiah. Kemudian pada PT Riki pada tanggal 20 Agustus itu terdapat laba sebesar 5.427.000 dan pada tanggal 20 September itu terdapat rugi sebesar 1.971.438 rupiah. Oke, kasus 1 sudah terpecahkan, sudah selesai, kita sudah menyelesaikan kertas kerja audit E1 dan E3. Selanjutnya kita akan menuju ke kasus yang kedua. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kasus yang kedua, yaitu ada PT Salsabila yang mencatat beban depresiasi tahun 2018 sebesar 309.980.647 rupiah. Dan ini ada tambahan aset tetapnya selama tahun 2018 yang akan kita masukkan ke kertas kerja F1 dan F2 nanti, KKA F2. Jadi di sini ada pembelian porsi, bisa dilihat teman-teman. Ini soalnya sama dari yang PPT tadi. Ini saya masukkan ke Excel untuk mempermudah perhitungan. Oke, ini sudah sama persis. Langsung saja, sebelumnya kita akan mengerjakan kertas kerja audit dari F1 sampai F4. Namun yang pertama kali kita bikin adalah kertas kerja audit F2, yaitu tentang ikhtisar tambahan. Nah, ini adalah contoh kertas kerja audit F2 atau tambahan aktiva tetap atau ikhtisar tambahan. Di sini tuh gunanya untuk mempermudah kita mengkelompokkan tentang
berapa total bagian yang gedung, bagian mesin, kendaraan, dan bagian peralatan kantor. Langsung saja kita masukkan di sini di gedung pada tanggal 26 Maret tahun 2018 itu terdapat pembelian dan pemasangan mesin lift di kantor pusat. Karena pemasangan mesin lift itu berarti masuk dalam gedung sebesar, kita masukkan biaya perolehannya. Kemudian pada tanggal 27 itu terdapat pembelian forklift. Forklift itu masuk ke dalam mesin, maka kita masukkan biaya perolehannya di bagian mesin. Kemudian pada tanggal 28 itu terdapat membeli sepeda motor, jadi itu masuk ke dalam kendaraan ya guys. Selanjutnya ada 2 unit CPU. Ini tuh termasuk dalam peralatan kantor. Nah, kita masukkan ke peralatan kantor. Kemudian pada tanggal 23 itu terdapat packaging machine, itu masuknya ke mesin. Nah, kita masukkan biaya perolehannya di mesin. Selanjutnya tanggal 24 itu ada desain dan konstruksi gudang pabrik, masuk dalam gedung. Kita masukkan bagian gedung. Selanjutnya tanggal 25 itu terdapat pembelian mobil derek, karena mobil masuk dalam kendaraan. Dan yang terakhir ada AC, 4 AC darian 2 PK, itu berarti masuk ke peralatan kantor. Nah, setelah kita kelompokkan, kita bisa ditambahkan berapa total gedung dari semua transaksi, berapa total mesin, kemudian total kendaraan, dan peralatan kantor. Nah, jadi F2-nya sudah kita selesaikan. Lanjut kita menuju ke F3. Nah, di F3 itu kita akan mengetahui tentang penghentian aktiva tetap. Nah, di sini sudah terdapat tabel, sudah saya bikin. Kita bisa lihat di contoh soalnya. Di sini ada penjualan atau penghentian. Dan di tabelnya itu terdapat tanggal penghentian, harga perolehan, akumulasi depresi, sama kas itu sudah terdapat dalam soal. Yang belum itu nilai beku dan laba atau ruginya. Nah, kita bisa masukkan dulu yang ada pada soal harga perolehan yang pertama. Untuk mempercepat ya guys. Ini saja. Kemudian akumulasi depresiasinya. Nah, untuk menentukan nilai buku, itu kita bisa dapat dari harga perolehan dikurangin dengan akumulasi depresiasi. Oke, sudah diketahui nilai buku dari semua. Lanjut kita menentukan kas diterima. Ini sudah terdapat dalam soal. Kas diterima. Selanjutnya kita akan mengetahui laba atau rugi.
Nah, caranya di sini yaitu kas diterima dikurangi dengan nilai bukunya. Oke, jadi kas diterima dikurangi dengan nilai buku. Maka diperoleh 1.234.567 rupiah. Ini laba ya dari jenis Aktiva Stempel Machine. Kemudian lanjut dari rumah dinas di Gunung Pati. Apakah laba atau rugi? Nah, di sini terdapat laba sebesar 876.483.210. Selanjutnya pada jenis Aktiva Mebel itu terdapat rugi sebesar 43.210. Kemudian pada 4 AC Adiwerma itu terdapat laba sebesar 456.789.000. Nah, di sini kita totalnya kita bisa menambahkan semua harga perolehan. Nah, jadi di sini total dari harga perolehan itu terdapat 520.661.110 rupiah. Kemudian akumulasi depresiasi terdapat 5.501.077.345 rupiah. Kemudian nilai bukunya totalnya 19.583.765 rupiah, dan kas yang diterima itu sebesar 897.715.121 rupiah, dan di sini laba memperoleh 878.131.356. Selanjutnya kita karena penghentian sudah selesai, maka kita bisa menentukan kertas kerja audit F4. F4 yaitu tentang pengujian depresiasi. Nah, untuk menentukan pengujian depresiasi, kita harus menentukan terlebih dahulu tarif perhitungan. Nah, di sini sudah saya bikinkan perhitungan tarifnya. Untuk bangunan itu setahun penuh terdapat 5%, kemudian mesin itu setahun penuhnya terdapat 24%, kemudian kendaraan setahun penuh tarifnya terdapat 20%, kemudian peralatan kantor setahun penuh terdapat 18%. Nah, untuk menentukannya itu kita lihat dulu tambahan pada soal-soal. Itu bangunan itu kan terdapat 2 ya kan. Bangunan itu pada tanggal 26 sama tanggal 24. Berarti ada pemasangan mesin, 26 sama 24 yaitu desain konstruksi. Nah, di sini berarti kan tambahannya ada 2, tanggal 26 sampai tanggal 27. Dan di sini kita bisa tahu nih, untuk menghitungnya yaitu kita sampai tanggal 26 Maret sampai Desember, sampai akhir tahun 2018. Maka April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Maka terdapat 9 bulan. 9 bulan dibagi dengan 12, yaitu 1 tahun ada 12 bulan, kemudian dikalikan dengan 5%-nya itu tarif 1 tahun penuh bangunan. Maka terdapat 3,75%. Selanjutnya itu tambahan pada tanggal 27 September sampai Desember, maka terdapat 3 bulan. Karena ini akhir, semuanya akhir bulan, maka akan masuk pada bulan selanjutnya, yaitu Oktober, November, Desember. Maka terdapat 3 bulan. Nah, 3 bulan dibagi dengan 12 bulan dikalikan dengan 5
yaitu tarif bangunan, maka diperoleh 1,25%. Dan seterusnya seperti itu. Kita bisa lihat contoh lagi di mesin, ada tambahan di mesin itu pada tanggal 27 dan tanggal 23. 27 dan 23. Maka bisa kita hitung nih. 27 Juni itu karena akhir bulan, maka kita masuknya ke bulan Juli. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Maka ada 6 bulan per 12 bulan dikalikan dengan 1 tahun penuh mesin, yaitu 24%, maka terdapat 12%. Cara menghitung tarif itu sama, sampai bawah sama seperti tadi. Kita bisa melihat tanggalnya, tanggal penghentian atau tanggal tambahan, lalu kita menghitung sampai akhir tahun 2018. Nah, kalau sudah, maka kita bisa memperoleh harga perolehan depresiasinya dengan harga perolehan dikalikan dengan tarif. Untuk bangunan itu setahun penuhnya kita bisa lihat di kasus contoh soal itu terdapat 2.209.877.260 rupiah. Kita bisa masukkan, kemudian yang tambahan kita bisa lihat di KKF 2. Tambahan yang pertama gedung itu ada 208, kemudian tambahan yang kedua itu terdapat 287 juta. Kemudian penghentian di sini gedung penghentian ada pada rumah dinas. Maka kita masukkan nih harga perolehannya ada 474 juta. Baru kita kalikan untuk mengetahui depresiasi. Nah, karena penghentian itu berarti berhenti ya, berarti kita tandanya itu dikurangin. Berarti kita di depannya dikasih minus. Nah, seperti ini. Selanjutnya, bagian mesin di depresiasi 1 tahun penuh, kita bisa lihat di soal. Yaitu ada 434 juta sekian. Kemudian tambahannya kita lihat di F2, mesin. Kemudian tambahan yang kedua, kita lihat di mesin. Dan karena penghentian itu tidak ada mesin, yang ada hanya peralatan, bangunan atau gedung, peralatan dan peralatan, maka mesinnya kita strip di penghentian. Nah, kita bisa kalikan. Selanjutnya di kendaraan, depresiasi setahun penuh kendaraan, kita lihat di soal, terdapat 204 juta sekian lah. Kita masukkan, kemudian tambahan kita lihat di F2, kendaraan, tambahan yang kedua, karena penghentian tidak ada, maka kita strip. Ini kita bisa kalikan. Ini sepertinya kendaraannya saya salah memasukkan. Ya. Kendaraannya yang ini ya guys. Nah, sudah benar. Selanjutnya ada peralatan kantor.
Kita masukkan peralatan kantor tahun penuh di soal. Dan tambahnya kita lihat di F2. Selanjutnya penghentian kita lihat di KKA F3. Nah, kita pertama itu 23.032 juta rupiah sekian. Kemudian ada Mabel. Dan yang ketiga penghentiannya AC. Lalu kita bisa kalikan. Ini tarifnya didapat dari yang sini guys, tadi sudah saya jelaskan. Biar teman-teman nggak bingung. Jangan lupa untuk penghentian karena ini dari kredit diberhentikan, maka kita kasih minus. Oke, sudah diketahui semua, maka bisa kita total, kita berada di jumlah sini, yaitu kita susul. Nah, untuk ini, untuk total akhirnya kita tambahkan. Ditambah bangunan, ditambah mesin, ditambah kendaraan, tambah dengan peralatan kantor. Maka didapat 318.603.933 rupiah. Nah, di sini kita bisa tahu jurnalnya, yaitu yang pertama ada akumulasi depresi di bagian debit dan beban depresiasi di bagian kredit. Nah, itu total ini kita kurangin dengan di soal bagian atas nih ya, karena PT Sasabiya mencatat beban depresiasi terjadi perbedaan, maka kita kurangi. Yaitu 309.908.647 rupiah. Kenapa tidak bisa? Oh, ini guys, maaf, ada kutipnya. Nah, seperti ini. Lanjut, karena F1, F2, F3, F4 sudah selesai, maka kita bisa nih menentukan kertas kerja audit F1. Oke, jadi ini adalah kertas kerja audit F1. Ini ada tabel jenis aktiva tetapnya, bangunan, mesin kendaraan, dan peralatan kantor. Kemudian juga ada harga perolehan dari saldo awal, tambahan, penghentian, dan saldo akhirnya. Kemudian ada depresiasi dan akumulasi depresi, saldo awal, tambahan, penghentian, dan saldo akhir.
Yang pertama itu ada saldo awal bangunan. Kita bisa lihat pada soal bangunan saldo awal. Ini ya, kita masukkan. Untuk mempermudah, kita bisa copy paste. Ini bawahnya itu sudah saya berikan format sum-sum biar lebih cepat ya teman-teman. Kemudian di tambahan, kita juga bisa lihat di kertas kerja F2, yang bagian gedung, kita masukkan bagian gedung. Yang bagian mesin, kita masukkan bagian mesin. Dan selanjutnya sama. Oke, selanjutnya ada bagian penghentian. Di bagian penghentian ini, kita masukkannya dengan melihat KKA F3. Sama ada bangunan, kita masukkan bangunannya. Nah, selanjutnya ada mesin, karena mesin 0, kita kasih 0. Kemudian kendaraan juga tidak ada penghentian. Dan yang di peralatan kantor itu terdapat 3. Jadi kita masukkan semuanya. Nah, selanjutnya pada saldo akhir itu diperoleh dari saldo awal ditambah tambahan dikurangi dengan penghentian. Ditambah dengan tambahan dikurangi dengan penghentian. Nah, seperti ini. Lanjut kita ke tabel yang akumulasi depresiasi. Nah, di sini saldo awal kita bisa lihat pada kertas kerja F4. Bangunan. Bukan salah. Nah, selanjutnya pada tabel akumulasi depresiasi, kita bisa lihat pada contoh pada soalnya itu ada nih ya, kita masukkan bangunan. Kita bisa lihat di contoh untuk mempercepat, bisa di copy paste seperti ini. Nah, selanjutnya tambahannya kita juga bisa lihat pada kertas kerja audit F4 di bangunan. Kita bisa tambahkan. Kemudian yang mesin, kita juga lihat di F4 bagian mesin, yaitu depresiasi setahun penuh ditambah dengan tambahan. Selanjutnya kendaraan, depresiasi penuh kendaraan, tambahan, ditambah dengan tambahan yang kedua. Selanjutnya peralatan kantor. Nah, selanjutnya pada kolom penghentian. Nah, di sini penghentian kita bisa lihat pada kertas kerja audit F4 dalam bangunan itu ada 11. Kita masukkan. Kemudian karena mesin dan kendaraan 0, kita masukkan 0. Dan di peralatan kantor, kita lihat di KKF 4, di penghentian peralatan kantor. Kita tambahkan. Nah. Selanjutnya, untuk mengetahui saldo akhir akumulasi depresi, ya itu sama seperti tadi, yaitu saldo awal ditambah tambahan dikurangi dengan penghentian.
awal ditambah kurangin dengan tambah, karena ini udah minus, di sini ditambah ya. Nah, jadi ini adalah kertas kerja audit F1, aset tetap, yaitu total dari harga perolehan saldo awal ada 3.071.466.940 rupiah. Kemudian tambahannya dari harga perolehan itu terdapat 809.38.305 rupiah dan penghentiannya ada 520.661.110 rupiah dan di saldo akhirnya ada 3.356.844.135 rupiah dan di akumulasi depresiasi di saldo awal ada 2.406.904.356 rupiah dan di tambahannya itu ada 335.203.025 rupiah dan di penghentian ada 16.599.092 rupiah dan saldo akhir akumulasi depresiasi terdapat 2.755.509.289 rupiah. Nah, jadi seperti itu contoh kasus dari aktif aset tetap. Baik, sekian dari saya. Penjelasan tadi saya sudah menyebutkan tentang contoh kasus surat berharga dan aset tetap. Semoga teman-teman yang melihat, teman-teman yang mendengarkan bisa bermanfaat ilmunya. Saya Artin, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.